Maka orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, dan kita sangat perlu didekatkan kepada Rasulullah. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah, Allah pasti tolong, Allah pasti beri syafaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar, semua manusia yang pernah Allah munculkan hidup di muka bumi kumpul nanti di padang mahsyar. Suasana ketika itu semua orang sebaya-sebaya, sama-sama mudanya, semua orang. Dan seluruh orang ketika itu tidak ada yang mengenakan satupun pakaian, baik jin, baik wanita, baik laki-laki, semuanya bertelanjang bulat dan tidak ada yang berkhitan, tidak pakai sendal, dan tidak ada pepohonan untuk bisa bernaung, tidak ada pegunungan untuk bisa dipanjat, didaki, tidak ada lembah dan lurah untuk bisa dituruni. Jangan bermimpi ada sungai untuk bisa dijadikan sebagai tempat minum. Tidak ada satupun orang yang berjualan dan berdagang dan tidak bermanfaat ketika itu duit. Tidak ada guna ketika itu keturunan. Tidak ada guna ketika itu kerabat. Tidak ada. Semua orang betul-betul mengandalkan amal ketika dia hidup di dunia. Nah, saat itu setiap orang mencoba untuk mencari siapa yang bisa menolongnya. Pada waktu itu kita semua akan berusaha mencari siapa yang bisa menolong. Ketemu sama emak kita bilang, "Mak, tolong." Si emak malah marah-marah kepada si anaknya. Dan bahkan emak mencaci maki dan menyesali bahwa kita adalah anaknya. Ketika kita datang pada ayah kita, apalagi ayah lebih keras. Kita datang pada anak kandung kita, maka sang anak melarikan diri sambil menyesal bahwa dia adalah anak kita. Dan dia menyesal kita ini adalah ibunya, bapaknya. Setiap orang mencoba untuk merapat kepada gurunya yang dulu dijadikan sebagai guru. Ternyata guru juga berlepas diri dan guru mengatakan, "Saya saja belum tentu selamat, apalagi kamu." Setiap orang mencoba mencari siapa yang hari itu bisa menolongnya. Siapa yang bisa? Tetapi seluruhnya melarikan diri. Inilah yang Allah maksud dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang dulu dekat di dunia, bapak, ibu, anak, cucu, mertua, menantu, semua orang ya yang dulu dekat di dunia, kekasih dan sebagainya, adu, akan membenci yang dulu dia cintai, yang dulu dia sangat dekat dengannya. Membenci. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, maka dia tidak akan saling membenci pada hari kiamat. Si anak yang taat pada orang tua, ketemu sama orang tuanya. Orang tua yang selalu mengajak anaknya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi dosa maksiat, ketemu sama anak dan sama orang tuanya. Mereka di hari kiamat saling berpelukan, saling berangkulan, saling merapat antar satu dengan yang lain. Dan tetap saja, kalaupun sudah saling dekat, tetap saja tidak bisa saling menolong. Tapi sudah saling mendekat. Karena pada hari kiamat nanti kita merasa asing. Kita tidak kenal dengan orang-orang ini. Mereka juga tidak kenal dengan kita. Sementara pada hari itu kita sangat butuh pertolongan dan bantuan. Maka berjumpalah kita dengan guru kita. Karena guru mengajak kita kepada ketakwaan, guru mengajak kita kepada kesolehan, dan kita taat pada guru kita, kita hormati guru kita, kita sayangi guru kita. Kami ajak kalian untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kalian mau? Kami ajak kalian untuk menjaga kebersihan, kalian mau? Kami ajak kalian untuk disiplin dalam belajar, kalian mau? Kami ajak kalian untuk yang baik-baik, yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kalian mau? Kecuali yang tidak mau ya. Siapa yang tidak saling rapat tadi? Orang-orang yang tidak mau diajak bertakwa, diajak disiplin sholat, dia lari. Diajak mentaati peraturan, dia langgar. Diajak untuk menjaga kebersihan, dia yang paling suka mengotori.
Diajak untuk jangan menzalimi, malah dia yang sangat zalim. Diajak agar jangan berbohong, hobinya siang malam bohong dan sebagainya. Orang macam ini, dia tidak akan diizinkan untuk merapat. Karena kondisinya juga menjijikkan ketika itu. Ada yang kondisinya kakinya di atas, tangannya di bawah. Ada yang kondisinya lidahnya menjulur, panjang sampai ke selutut, mungkin sampai ke mata kaki. Ada yang kondisinya bau badannya sangat busuk dan menjijikkan. Ada yang kondisinya kepalanya berkepala anjing atau berkepala babi. Ada yang kondisinya menggunakan baju ter ya dari aspal yang mendidih, meledak, menggelegak. Pokoknya menjijikkan. Maka orang ini tidak bisa mendekat. Kenapa? Dulu dia di dunia tidak mau diajak kepada ketakwaan dan tidak mau saling menolong dalam ketakwaan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hidup di dunia ini, tolong menolonglah kamu untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Hidup di dunia ini. Agar apa? Agar kamu nanti saling mencintai di akhirat. Kata Rasulullah, perbanyak hubunganmu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang bertakwa, karena mereka bisa menolongmu nanti pada hari kiamat. Mereka bisa menolongmu nanti pada hari kiamat. Perbanyak temanmu dari orang-orang yang soleh dan bertakwa. Perbanyak. Jangan perbanyak perkenalan kita dengan orang-orang yang mengajak kita berpikir dunia saja. Mengajak kita berpikir tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang makan, minum, dan sebagainya. Tapi berajaklah berteman dan duduklah, selalu akrablah dengan orang-orang yang selalu mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Mengingatkan kita sholat yang berjamaah, mengingatkan kita sholat tepat pada waktunya, mengingatkan kita untuk rakus dengan ilmu, memburu ilmu, dan membagi ilmu kepada kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang macam itu. Nah, setelah kita kumpul-kumpul nanti pada hari kiamat, apa nextnya? Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita ingin paling dekat. Dan nampak, oh Rasulullah SAW ada di sana. Kita pun berduyun-duyun di sana. Miliaran umat Nabi Muhammad berduyun-duyun kepada Nabi. Pengennya kita diperhatikan oleh Nabi, betul tidak? Pengennya kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Pengennya kita, Nabi melihat kepada kita, ta'al ya fulan, ta'al. Duduk dekat saya. Ta'al ya fulan, dekat-dekat saya. Maunya kita begitu. Kenapa? Yang paling dekat dengan Nabi pasti tidak akan disinggung dengan penyakit, tidak akan disakiti oleh para malaikat yang memang tugasnya menyeret orang ke neraka. Pasti tidak akan mengalami perkara-perkara yang berat pada hari kiamat. Yang paling suka Nabi, kalau umatnya paling dekat dengannya nanti itu, kalian tahu siapa? Apakah kita tahu siapa orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat? Inna aqraban nasi ilayya yaumal qiyamah. Manusia yang paling dekat dari umatku nanti pada hari kiamat, siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ahasinukum khuluqa. Orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat di antara kalian semua bukan orang yang paling hebat salatnya, bukan orang yang paling hafal Al-Qur'annya, bukan orang yang paling banyak puasanya. Bukan, walaupun itu semua adalah umat-umat yang istimewa dari umat Nabi. Akan tetapi yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nah ini dia, orang yang paling mulia akhlaknya. Banyak orang yang salat, banyak orang yang puasa rajinnya, banyak orang yang hobi sedekah, banyak orang yang rajin zikir, hafizah. Banyak. Akan tetapi orang-orang ini di hari kiamat malah dijauhkan dari Rasulullah. Kenapa? Kenapa mereka dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Mereka berakhlak buruk. Itu yang Abah katakan tadi. Aba'adukum minni yaumal qiyamah. Orang yang paling jauh di antara kalian dengan aku nanti pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, ya, wal mutasyaddiqun. Ini orang yang paling jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulutnya kotor, jorok, suka ngomong yang tak baik-baik. Ngomong masalah perempuan, ngomong masalah kemaluan, ngomong masalah zina, ngomong masalah jorok-jorok. Kalau ngomong pasti arahnya kepada kelamin dan kemaluan, menjijikkan. Al-mutasyaddiqun, orang-orang yang mulutnya suka nyakitin hati orang banyak.
mulutnya, ya Rasulullah, wanita itu sholatnya keren ya Rasulullah, wanita itu zikirnya hebat ya Rasulullah, wanita itu diceritakan oleh para sahabat seorang wanita yang mengagumkan ibadahnya. Tapi ya Rasulullah, satu saja kelemahannya, mulutnya tak baik. Kalau dia ngomong banyak orang tersinggung dan tersakiti. Kata Rasulullah, dengar ya baik-baik, wanita itu bukan ahli surga, dia adalah ahli neraka. Jadi ibadah itu perlu, tapi kalau tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, maka semua jadi tidak berarti. Maka orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, dan kita sangat perlu didekatkan kepada Rasulullah. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah, Allah pasti tolong, Allah pasti beri syafaat kepada kita. Malaikat jangan, ini umat istimewa saya. Yang dekat-dekat dengan saya hanyalah orang yang begini. Maka para malaikat pun jadi minder, para malaikat pun menjadi segan, para malaikat pun menjadi malu untuk mengotak-atik dan mengganggu orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Dan orang ini dipastikan bersama Rasul, satu tim, satu grup langsung masuk ke dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempati surga tertinggi nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Siapa tadi? Khalid Al-Walid. Siapa? Orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Ada akhlak pada Allah. Bagaimana akhlaknya pada Allah? Jadi adab akhlak itu berjenjang ya. Akhlak pada Allah dulu, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada para malaikat. Abah, kita kan tidak bergaul dengan para malaikat. Ya. Tapi kita beriman nggak malaikat itu ada? Beriman Abah. Terus apa malaikat yang siang malam memperhatikan kita dan menulis, mencatat amalan kita? Namanya malaikat apa? Raqib dan... Lalu bagaimana adab kita dengan para malaikat Raqib dan Atid? Di mana posisi malaikat Raqib dan Atid? Di sebelah mana? Sebelah kanan. Maka adab kita, kalau kita meludah, jangan meludah ke kanan. Perintah Rasulullah, kalau kamu meludahlah ke sebelah, meludahlah sebelah kiri. Karena setan ada di sebelah kiri. Adab kita dengan para malaikat, karena kita tahu malaikat itu mencatat amalan, maka jangan sesekali kita banyak adab dengan para malaikat. Nggak sekarang kita menceritakan. Adab dengan siapa lagi? Dengan ayah dan bunda. Adab dengan keluarga, adab dengan tetangga, adab dengan guru, adab dengan alam, adab dengan hewan, adab, sehingga kalian menjadi orang yang berakhlak dengan mengamalkannya. Nah, seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang Abah sayangi, bila kita ingin nanti posisi kita paling dekat dengan Rasulullah, maka satu saja jawabannya. Setelah kita percantik ibadah kita, pastikan kita orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Pastikan akhlak yang sangat mulia adalah cerminan hati dan akidah dan tauhid. Orang yang akidahnya bagus, lihat akhlaknya keren, lihat akhlaknya mulia, itu baru nampak. Tapi orang yang katanya saya sudah tamat, saya sudah LC, saya sudah MA, saya sudah doktor, saya sudah hafiz Al-Quran, tapi mulutnya busuk, tindak tanduknya tidak menggambarkan agama, dan dia bukanlah cerminan orang yang soleh, orang yang bertakwa, gelarnya banyak. Orang yang macam ini la ahwanu indallahi min kalbin au khinzir, lebih hina daripada seekor anjing dan seekor babi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tanya pada kita, kamu LC enggak? Allah tidak tanya. Kamu punya gelar S1 tidak? Allah tidak tanya. Tidak ditanya dan tidak diminta dan tidak juga berguna. Saya dulu S2 ya Allah. Saya dulu S3 ya Allah. Allah nggak tanya dan Allah nggak butuhkan itu. Saya dulu adalah profesor di dunia ya Allah. Allah nggak butuh. Saya dulu. Tidak. Yang Allah butuhkan itu apa? Kamu itu orangnya dulu dunia bagaimana? Soleh tidak? Bertakwa tidak? Punya akhlak mulia tidak? Cuma itu yang mau dilihat. Cuma itu yang mau ditimbang pada hari kiamat. Tidak ada yang lain. Maaf anak-anakku, mungkin di antara kalian ada yang terobsesi menjadi sesuatu. Saya mau jadi ini, saya mau jadi di luar menjadi orang yang paling soleh. Saya ingin menjadi orang yang paling berilmu, paling bertakwa. Saya ingin menjadi orang yang paling berakhlak. Di luar daripada itu ya, itu adalah sesuatu daki dunia yang akan ditinggalkan dan menjadi sesalan pada hari kiamat.
Tapi kalau kita berkata, saya ingin jadi ulama yang hafiz Quran, saya menjadi seorang dai besar yang dibutuhkan dan paling diharapkan di mana-mana. Saya ingin menjadi seorang hafiz, menjadi guru besar Al-Quran di Indonesia ini. Saya akan menjadi yang arahnya kepada agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan padanya dunia dan seluruhnya adalah yang terbaik yang Allah berikan. Tapi kalau saya hanya ingin jadi ini, lalu Al-Quran kamu gimana? Ya terserah, pokoknya saya pernah hafiz. Wah, orang macam ini ratapannya paling tinggi nanti pada hari kiamat. Ya laitani, oh aduhai kiranya diriku ini, lam attakhidh fulanan khalila. Kalaulah dulu saya bukan si fulan teman saya, kalaulah bukan si fulan teman saya, kalaulah bukan si fulanah istri saya, kalaulah bukan. Kenapa dulu bukan saya seperti syekh saya? Kenapa dulu saya bukan seperti guru saya? Kenapa dulu saya bukan seperti muallim saya? Kenapa dulu saya tidak akrab dengan guru-guru saya sehingga saya juga seperti mereka? Kenapa? Ini ratapan manusia pada hari kiamat. Menyesal dia. Ternyata gelar-gelar dunia yang dia punya, jabatan dan pangkat dunia yang pernah dia capai di dunia, tidak satu pun yang bisa menolongnya. Bahkan itu yang memberatkan langkahnya pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.